Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Aulia Rahma, NIM 20211131229, kelas 3C S1 Keperawatan. Di sini saya akan memenuhi tugas lab pertemuan ke-13 yaitu tentang interpretasi EKG. Bagaimana cara menginterpretasi EKG? Yang pertama, nilai irama, yang kedua hitung HR, yang ketiga menilai gelombang P, yang keempat menilai PR interval, yang kelima menilai kompleks QRS, yang keenam kesimpulan. Bagaimana cara menilai irama? Yang pertama, menggunakan penggaris kertas kosong, yang kedua menilai jarak gelombang R ke gelombang R, berikutnya bisa dengan KK atau KK kotak kecil atau KB kotak besar. Cara menghitung HR yaitu menentukan frekuensi jantung. Yang pertama 300 sama dengan jumlah kotak besar dalam 60 detik per jumlah kotak besar antara R min R. Yang kedua 1500 sama dengan jumlah kotak kecil dalam 60 detik per jumlah kotak kecil antara R min R. Yang ketiga, ambil EKG strip sepanjang 6 detik, hitung jumlah QRS dan kalikan 10. EKG normal. Ketika sinus atau SR atau EKG normal adalah irama teratur, frekuensi jantung antara 60 sampai 100 kali per menit, gelombang P normal, setiap gelombang diikuti gelombang QRS dan T. Interval PR normal 0,12 sampai 0,20 detik. Gelombang QRS normal 0,06 sampai 0,12 detik. Semua gelombang sama. Irama EKG yang tidak mempunyai kriteria tersebut disebut distremia atau aritmia. Penyebab gangguan irama jantung atau aritmia: gangguan otomatisasi, percepatan atau perlambatan dari area otomatisasi yaitu nodus sinus, nodus atrioventrikuler, miokardium, denyut jantung abnormal, gangguan konduksi, kombinasi gangguan otomatisasi dan konduksi. Sinus takikardi atau ST, irama teratur, frekuensi 100 sampai 150 kali per menit. Gelombang P normal, setiap gelombang P selalu diikuti gelombang QRS dan T normal 0,12 sampai 20 detik. Gelombang QRS normal 0,06 sampai 0,12 detik. Catatan semua gelombang sama. Sinus bradikardi atau SB, irama teratur, frekuensi HR kurang dari 60 kali per menit. Gelombang P normal, setiap gelombang P selalu diikuti gelombang QRS dan T. Interval PR normal 0,12 sampai 0,20 detik. Gelombang QRS normal 0,06 sampai 0,12 detik. Catatan semua gelombang sama. Sinus aritmi, irama tidak teratur, frekuensi HR biasanya antara 60 sampai 100 kali per menit. Gelombang P normal, setiap gelombang P selalu diikuti gelombang QRS dan T. Interval PR normal 0,12 sampai 0,20 detik. Gelombang QRS normal 0,06 sampai 0,12 detik. Catatan semua gelombang sama. Sinus Ares, irama teratur kecuali pada yang hilang. Frekuensi HR biasanya kurang dari 60 kali per menit. Gelombang P normal kecuali pada yang hilang. Interval PR normal kecuali pada yang hilang. Gelombang QRS normal 0,06 sampai 0,12 detik. Catatan hilang gelombang P QRS T fase Ares bukan merupakan kelipatan dari irama dasar. AF, irama tidak teratur, frekuensi
bervariasi, bisa normal, lambat, atau cepat. Gelombang P tidak dapat diidentifikasi, sering terlihat keriting pada garis baseline. Interval PR tidak dapat dihitung, gelombang QRS 0,06 sampai 0,12. Irama jungsional atau JR. Irama teratur, frekuensi HR 40 sampai 60 kali per menit. Gelombang P tidak normal, terbalik sebelum atau sudah gelombang QRS dan kadang-kadang tidak terlihat karena tertanam dalam gelombang QRS. Interval PR memendek atau tidak dapat dihitung. Gelombang QRS normal 0,06 sampai 0,12. Ekstrasistol jungsional atau jazz. Irama tidak teratur saat muncul ekstrasistol karena ada irama yang muncul lebih awal. Frekuensi HR tergantung irama dasarnya. Gelombang P tidak normal, terbalik sebelum atau sesudah gelombang QRS atau tidak ada, dan ada masa kompensatory pause. Interval PR tidak dapat dihitung atau memendek. Gelombang QRS normal 0,06 sampai 0,12. Takikardi super vertikal atau SVT. Irama teratur, frekuensi HR 150 sampai 250 kali per menit. Gelombang P tidak ada atau kecil. Interval PR tidak ada atau memendek. Gelombang QRS normal 0,06 sampai 0,12 detik. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.